Teman-teman, sebelum mulai saya akan memberikan beberapa nasihat tentang terkait COVID-19. Teman-teman tetap di rumah ya, mari kita patahkan rantai COVID-19 agar tidak berkelanjutan. Kalau keluar kemana-mana, jangan lupa menggunakan masker seperti biar mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, selamat pagi semuanya. Nama saya Tony Elia. Kali ini saya akan memberikan materi tentang forecasting atau lebih dikenal dengan peramalan. Didengarkan penjelasan saya. Oke. Forecasting atau peramalan merupakan sebuah metode sebagai alat bantu dalam melakukan sesuatu perencanaan yang efisien dan efektif. Contohnya seperti ini. Kamu milih ya? Iya. Aku ramal kamu gak naik kelas. Cewek jangkrik. Makanya belajar, jangan main game online mulu. Maaf guys, contohnya salah. Sebagai contoh, seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging sapi di masa Lebaran. Umumnya, kegiatan forecasting ini dilakukan oleh bagian pemasaran sehingga hasilnya sering disebut sebagai ramalan permintaan. Metode forecasting. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yaitu peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Yang pertama, time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen, kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, atau tahun. Untuk menggunakan metode peramalan ini, Anda dapat menghitungnya menggunakan metode smoothing, metode Box-Jenkins, atau metode proyeksi tren dengan regresi. Yang kedua, metode kasual. Metode peramalan kuantitatif yang kedua yaitu metode kasual atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel yang lain mempengaruhinya. Untuk menghitung atau meramalnya, kita dapat menggunakan metode regresi, korelase, metode input-output, atau metode econometry. Metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjek dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramal, sehingga hasil setiap orang akan berbeda-beda. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. Yang kedua, juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik, dan hasilnya kemudian bisa digabungkan dengan model statistik. Yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjualan, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Yang keempat, metode Delphi. Metode Delphi sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini Anda perlu menyebar kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Kelebihan dari metode ini adalah hasilnya yang akurat dan profesional, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat kuesioner sampai merangkum hasilnya. Nah teman-teman, itu berapa metode testing yang dapat kita
kita pakai. Jadi forecasting atau ramalan sangat penting untuk merencanakan dan menguasai kegiatan produksi baik produk maupun jasa, sehingga bisnis kita akan jauh lebih mudah untuk maju. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang metode forecasting atau ramalan. Jika teman-teman suka videonya, like dan subscribe. Terima kasih.